berarti itu masih kecil, tapi kalau sudah ada bayangan yang macam-macam berarti itu sudah besar. Makanya diistilahkan lidawit tibai asali mati. Kemudian yang digunakan untuk ukuran itu orang yang normal. Jadi bukan orang yang tidak suka dengan lawan jenis atau orang yang dengan bayi saja suka, tidak seperti itu. Fala yutaqayyadu. Fala yutaqayyadu mongko raden koyiti apa kulun bibni sab'i sinina kelawan anak kang umur 7 tahun au aksaro utawa kelawan luweh akeh. Maka karena tidak ada batasan yang pasti, hanya menurut urfi, menurut pendapat umum itu sudah disukai atau belum, maka tidak ada ketentuan umur apakah itu 7 tahun atau lebih. Jadi tidak ada. Kalau 7 tahun sudah seperti orang dewasa, ya membatalkan wudhu. Tapi 7 tahun masih ngiler, ya digolongkan masih anak kecil. Lihtilafihi krono beda-bedane khadus sahwat. Bihtilafi sigori sebab beda-bedane cilik, lanang cilik, wasogiroti lan wadon cilik. Jadi tidak ada batasan yang pasti. Yang penting kalau itu sudah dianggap disukai oleh lawan jenis, maka membatalkan wudhu. Tapi kalau belum, tidak membatalkan wudhu. Wadhalika utai mengkono la yungkidu iku lintifai mudinati sahwati krono sepine penyonone sahwat. Jadi kembalinya sama, tetap seperti tadi. Karena masih kecil, maka tidak dianggap menimbulkan syahwat. Kalau sudah besar berarti sudah menimbulkan. Kina idin ing dalem nalikane la yustaha. Bihlafi ajuzin bedane kelawan wadon kang tuwa sauhaa kang ala rupane. Ini dikecualikan, artinya tadi kan anak kecil lintifai mudin nati syahwat. Lah terus kemudian ini kalau orang yang kelewat tua, ajus, sudah pikun, kemudian orangnya juga jelek, sudah barang tentu tidak suka, bagaimana? Ausaihin utawa wong tua haromin kang pikun sapa seh. Ini yang laki-laki, kalau tadi yang perempuan. Orang laki-laki yang sudah pikun. Jawabnya, di sini tetap membatalkan wudhu. Jadi orang tua, walaupun itu sudah tidak disukai, tidak ada orang yang kepingin macam-macam dengan orang seperti itu, tetap dihukumi membatalkan wudhu. Alasannya istishaban, krono nglanggengaken 5 maring barang kana kang tinemu apa ma, karena mengekalkan perkara yang sudah dimiliki orang tersebut, yaitu sifat membatalkan wudhu. Pertama kecil, belum membatalkan wudhu. Kemudian besar, menjadi orang yang membatalkan wudhu. Maka walaupun sudah tua dan tidak disukai, tetap dihukumi membatalkan wudhu. Alasannya istishaban 5 kana. Waliannahuma lan krono temen sedune karone ajus lan seh iku mudinnatuha nggon penyonone syahwat fil jumlati ing dalem setengah surah. Di samping itu juga karena sebagian pendapat menyebutkan walaupun orang tua kelewat tuanya, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu tetap
diduga bisa menimbulkan syahwat. Tidak dengan anak kecil. Itlikulli sakitotin krana iku tetep kedue saben-saben perkara kang gugur lagi totun utawi kang nemu. Ini istilah peribahasa. Karena setiap perkara yang jatuh itu ada yang menemukan. Berarti istilahnya selama dia itu masih manusia, walaupun tua, tetap ada yang menyukainya. Tidak ada yang disia-siakan. Walayung gitu, lan orang guguraken wudu. Apa sakrun rambut. Jadi rambut tidak membatalkan wudu. Kalau kita megang rambutnya lawan jenis, walaupun lama, itu tetap tidak membatalkan wudu. Karena tidak terasa, rambutnya juga tidak terasa. Wasinun lan untu. Gigi juga demikian. Wadufrun lan kuku. Jadi kalau ada orang yang kukunya panjang, kemudian kita tarik, padahal itu perempuan, maka tidak membatalkan wudu juga. Jadi rambut, kemudian gigi, kemudian kuku, ketiga-tiganya tidak membatalkan wudu. Itla yal tadu, ini alasannya. Itla yal tadu, karena orang rasa enak sapa mutawaddi bilam siha kelawan demok sakrun ila akhirih. Jadi tidak akan merasakan seperti yang dirasakan ketika menyentuh kulit. Jadi berbeda. Wala yunggidu, lan orang rusakaken wudu sapa mahramun mahram. Kemudian ini juga termasuk tidak membatalkan wudu walaupun lawan jenis itu adalah mahram, orang yang tidak boleh dinikah. Binasabin kelawan nasab. Jadi mahram itu macam-macam, binasabin berdasarkan keturunan, anak, ibu, kakak, kakek ke atas misalnya, cucu ke bawah, itu semua tidak membatalkan wudu karena jenisnya adalah mahram. Binasabin. Auradain utawa mahram krono tunggal nyusu. Ini yang agak sulit, mahram yang rodok. Karena ini aslinya orang lain, tapi karena ibunya menyusui kita, berarti ibunya itu sudah menjadi mahram bir rodok. Anak-anaknya juga termasuk mahram bir rodok. Kakeknya juga, cucunya juga, itu urutannya. Jadi orang yang ada hubungannya dengan ibu tadi, yang penting hubungannya juga hubungan mahram, maka menjadi mahram orang yang disusui. Itu yang diistilahkan dengan birodoin. Au musaharatin utawa mertua, atau mahramnya disebabkan karena mertua. Misalnya ka umi zaujati, kaya dene ibuke bojo wadon. Jadi ibunya zaujah itu mahram. Tidak membatalkan wudu. Beda kalau adiknya zaujah, beda. Karena adiknya zaujah tidak boleh dinikahnya karena adanya zaujah. Kalau sudah cerai boleh, maka itu tetap dihukumi membatalkan wudu. Lintifai mudinati sahwati krono sepine penyonone nggon sahwat. Ini alasannya.
dengan orang tua, dengan ibunya istri, tidak ada dugaan memiliki syahwat. Wahrojon kejaba bil mahrami kelawan mahram, sapa al muharramatu wadon kang den haramaken. Ini dikecualikan. Orang diharamkan untuk dinikah, tapi jenisnya bukan mahram. Bihtilafi dinin sebab bedane agama. Ini khoroja, artinya tetap membatalkan wudhu walaupun orangnya itu tidak boleh dinikah. Jadi kalau kita agamanya berbeda, asalkan agama yang beda itu tidak termasuk agama samawi, maka kita tidak boleh menikahinya, haram. Jadi perempuan yang boleh dinikah juga perempuan yang ahli kitab. Jadi yang mengikuti kitab Injil, Taurat dan sebagainya itu. Kalau yang lain itu tidak boleh dinikahi. Aulianin utawa supatolian, awati subhatin utawa wati subhat, atau perempuan yang sudah disumpah dengan sumpah li'an, ini juga tidak boleh dinikah, tapi bukan mahram. Atau wati subhatin, dikumpuli dengan tidak sengaja, ini juga tetap tidak, ini juga tetap tidak boleh dinikah, tapi juga membatalkan wudhu. Jadi semua mulai muharramah bihtilafidin, aulianin, awat isubhatin, itu semua membatalkan wudhu tapi tidak boleh dinikah. Malam yatro, ing dalam selagine anyar teko, malam yatro, ing dalam selagine ora anyar teko, alaihi ing atase lanang apa tahrim musoharatin, keharuman krono moro tuwa. Kalau kedua, ketiganya ini berubah menjadi mertua, berarti beda lagi. Sudah tidak membatalkan wudhu karena menjadi musyawarah. Auradain utawa tunggal nusu. Walaistabat lamun dadi serupa sapa mahramuhu mahramiman bi ajnabiyatin kelawan pira-pira wadon liya. Ini masalah. Membatalkan wudhu atau tidak. Kalau kita punya adik, misalnya adiknya hilang, kemudian bercampur dengan perempuan-perempuan lain yang banyak, ajnabiyatin. Walau ghairu mahsuratin, senajan ora bisa den itung, jadi banyak sekali, fala naqdo mongko ora ana jenise ngrusakaken wudhu iku maujud. Maka apabila kita menyentuh salah satu dari beberapa orang yang banyak tadi, maka kita tidak batal wudhunya. Misalnya dalam satu gedung ada 1000 orang, salah satunya adalah adik kandung, tapi tidak tahu orangnya yang mana karena belum pernah ketemu, masih dicari. Maka kalau kita menyentuh kulit dari salah satu perempuan yang ada di dalam gedung tadi, maka tidak batal wudhunya. Tapi kalau menyentuh perempuan yang lain lagi, berarti kan 2 orang, maka wudhunya batal. Karena yang satu mungkin adiknya, yang satu jelas bukan adiknya. Karena adiknya kan cuma 1. Itu ketentuan-ketentuan dalam hal perkara yang membatalkan wudhu. Ar-Rabi'u, wallahu a'lam, Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA